Amin, haleluya, puji nama Tuhan. Senang bersama dengan saudara. Kita akan mulai ibadah kita. Mari kita memuji Tuhan, kita memuliakan namanya. Dan mari kita satu di dalam doa. Bapa, Engkau yang kami puji, Engkau yang kami sembah, kami memuliakan Engkau. Kami mau memuji, memuliakan Engkau dengan hati yang terbuka. Kami mau bersuka cita karena Engkau selalu berserta dengan kami. Biarlah damai sejahtera yang berasal daripadamu Tuhan menyertai kami. Engkau yang kami muliakan, kami mengangkat pujian kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita berdiri bersama, kita memuji Tuhan, kita memuliakan namanya, kita angkat pujian bagi Dia atas segala kebaikannya di dalam kehidupan kita. Haleluya, sebab Dia hidup, kita percaya anugerahnya, rahmatnya selalu baru dalam kehidupan kita. Amin. Pada sukacita bagi Dia. Tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Dia hidup. Amin. Ada hari esok. Ada hari esok. Dia hidup. Ku tak gentar. Ku tak gentar. Hidup dari berarti sebab Dia hidup. Kau yang kami sembah Tuhan. Amin, haleluya. Kehidupan di dalam Engkau ya Bapa. Kami percaya janji-Mu. Ada hari esok di dalam Engkau. Kami mengangkat pujian Kami. Kami mengucap syukur. Oh Yesus namanya. Yesus namanya. Dialah Yesus. Dia menyembuhkan, menyucikan. Amin. Haleluya. Tebus dosaku. Tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan Dia hidup. Amin. Dia hidup. Kami percaya Tuhan. Ada hari esok. Sebab Dia hidup. Tetap. Ku tak gentar. Pujian kami. Aku tahu Dia pedang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Pada hari esok. Ada hari Ada pujian bagi Dia. Amin. sebab Dia hidup. Ku tak gentar. Aku tahu Dia pedang. Amin. Dia pedang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Amin. Katakan kemenangan. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Kau yang kami puji, Kau yang kami muliakan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih ya Bapa. Kami angkat pujian kami ya Bapa. Kau yang kami sembah, Kau yang kami muliakan. Terpujilah nama-Mu di atas segala nama. Hadir-Mu Tuhan yang kami rasakan. Katakan bagi Tuhan,
bangkit saat amin. Ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Karena kau menjaga Tuhan, karena kau menopang hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Tuhan, tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan, tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya sediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Kami percaya lewat pujian kami ada janji yang terkandung. Kau yang memulihkan setiap kami. Terima kasih ya Bapa. Haleluya. Inilah pujian kami ya Bapa. Ku aman karena kau berjaga. Terima kasih ya Bapa. Ku kuat karena kau menopang hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan, amin. Tak ada yang mustahil ya Tuhan. Bagi Tuhan, tak ada yang tak mungkin. Terima kasih ya Bapa. Mujizatnya sediakan bagiku, percaya mujizat ku diangkat dan dipulihkan. Amin. Haleluya. Inilah pujian kami ya Bapa. Saat kami terbuka di dalam Engkau, kami merasakan jamaah dan kuasa-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Tuhan, tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan, tak ada yang tak mungkin Tuhan. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Maka mengucap syukur kepada Dia atas segala kasih, atas segala jamaah dan anugerahnya. Terima kasih ya Bapa. Haleluya. Kau yang kami sembah, Kau yang kami puji ya Bapa. Haleluya. Kuasa-Mu yang berkarya ya Tuhan. Kau yang kami puji, Kau yang kami sembah ya Tuhan. Kau yang kami muliakan ya Tuhan. Kau yang bertata di atas segalanya. Kau yang kami puji. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sangat luar biasa. Amin. Pertolongannya tidak pernah terlambat di dalam setiap kehidupan kita.
Kita mau terus berdoa untuk bangsa dan negara kita. Tuhan menempatkan kita di negara kita. Tuhan memiliki rencana. Tuhan mau menjadikan kita untuk menjadi pendoa bagi bangsa kita, bagi pemimpin-pemimpin kita. Karena kita percaya kuasa Tuhan sanggup melakukan segala perkara di luar apa yang kita pikirkan. Kita percaya pemulihan terjadi. Kita percaya lawatan Tuhan dan kuasanya berkarya di dalam bangsa dan negara kita. Kita mau bawa di dalam doa untuk para pastor yang berada di dalam persekutuan kita, di gereja kita. Ada Pastor Jack and Melissa Hobbs di Clarkson, di Western Australia. Ada Pastor Tony and Liu Han di Fairfax. Dan ada Pastor Dave and Linda Harris di Newton, India. Kita percaya, amin, sebagai saudara di dalam persekutuan. Kita saling mendoakan satu dengan yang lain. Kita mau melihat mujizat Tuhan. Kita bawa di dalam doa untuk keluarga Pak Sarif. Puji nama Tuhan, amin, untuk Opung. Tuhan menolong. Dan saat ini Pak Sarif juga bergumul di dalam orang tuanya. Dan Tuhan terus memulihkan, menyertai tante dan mamanya. Kita membawa di dalam doa untuk hal itu. Dan kalau pagi ini, amin, ada kebutuhan doa, dukungan doa juga untuk keluarga adik saya. Biarlah Tuhan menolong adik saya Helena yang bekerja di rumah sakit. Biarlah Tuhan menolong juga mereka sekeluarga. Ada kebutuhan doa yang lain. Kalau tidak ada, amin, kita mau bawa di dalam doa untuk kebutuhan ini. Kita mau percaya untuk apa yang akan Tuhan lakukan. Berdoa untuk bangsa kita, berdoa untuk para pastor yang berada di persekutuan kita, dan doa juga untuk keluarga adik saya dan Pak Sarif. Bila Tuhan menolong, untuk itu saya mendorong saudara mari kita satu di dalam doa. Bapa Allah yang kami sembah, Allah yang kami puji, yang kami muliakan. Terima kasih ya Bapa untuk kami berada di negara kami. Terima kasih ya Bapa, Engkau mempunyai rencana yang sangat luar biasa di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, penyertaan dan sukacita yang Kau berikan bagi kami. Izinkan kami ya Bapa memanggil nama-Mu Tuhan. Kau berkati bangsa kami, berkati pemimpin kami Tuhan. Biarlah Tuhan segala sesuatu Tuhan berada di dalam kendali-Mu ya Bapa. Berdoa ya Bapa pada saat ini Tuhan untuk Pastor Jack, Pastor Tony, dan Pastor Dave Tuhan, dimanapun mereka berada di dalam pelayanan mereka, Engkau menyertai mereka di dalam keluarga, di dalam pekerjaan mereka. Engkau memperlengkapi mereka di dalam ya Tuhan rencana yang sangat luar biasa, di dalam waktu yang terbaik yang telah Engkau persiapkan dalam kehidupan mereka. Engkau menolong mereka berada di dalam pergumulan Tuhan, dan khususnya jemaat di dalam ya Tuhan penggembalaan yang mereka lakukan ya Bapa. Biarlah mengalami ya Tuhan pertumbuhan ya Bapa. Ada jiwa-jiwa yang menyerahkan diri di dalam Engkau, di dalam pertobatan ya Bapa. Dan kami mau bawa di dalam doa untuk keluarga Pak Sarif ya Bapa, khususnya mama dan tantenya. Biarlah Tuhan pemulihan terjadi. Kami mau beriman Tuhan di dalam Engkau. Demikian juga kehidupan adik saya ya Bapa pada saat ini dalam keadaan pemulihan Tuhan. Biarlah Engkau berkarya berkati suami dan anaknya Tuhan. Engkau melihat Tuhan nyatakan belas kasih-Mu Tuhan di dalam kehidupannya. Dan demikian juga kami semua yang hadir pada saat ini ya Bapa. Biarlah Tuhan Engkau berkarya, ya biarlah Engkau berbicara ya Bapa. Engkau yang menguatkan setiap kami, dan Engkau selalu melindungi kami ya Bapa. Segala puji syukur, hormat dan kemuliaan hanyalah di dalam Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Maka beri kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Kita mau menyembah Dia, kita mau memuji Dia, kita mau mengucap syukur atas segala kebaikannya. Amin. Haleluya. Silakan duduk saudara. Senang bersama dengan saudara di rumah Tuhan. Amin. Pagi yang indah adalah waktu yang terbaik dan mengundang hadirnya di dalam kehidupan kita. Ada beberapa pengumuman bagi kita. Kita masih untuk bulan ini kita masih menggunakan Zoom untuk setiap hari Rabu. Saya percaya bahwa segala sesuatu, amin, dan menggunakan untuk memuliakan nama Tuhan. Dan demikian juga seperti saat pagi dan sore hari setiap minggu, amin,
Biarlah Tuhan terus menolong kita. Dan kita ada banyak sekali, amin, rencana-rencana, tetapi seringkali, amin, dengan masa-masa yang sulit ini, amin, apa yang hendak kita rencanakan selalu tidak sesuai, amin. Tapi saya mendorong saudara, biarlah kita semua, amin, saling mendoakan satu dengan yang lain. Biarlah kita selalu berada di dalam perlindungan Tuhan. Dan apapun yang kita mau beri, amin, kita mau memiliki hati yang terbuka, untuk hati yang terfokus bagi Tuhan, amin. Sehingga waktu-waktu yang kita gunakan, mungkin kita bisa berada di dalam rumah, kita bisa mengambil waktu untuk berdoa, kita bisa membaca Alkitab kita bisa membawa kesaksian kita mau melakukan sesuatu untuk memuliakan nama Tuhan. Kita mau melihat pada tanggal 17, kita lagi mau merencanakan bersama dengan yang di Pulau Gadung untuk kita mau olahraga bersama, kita mau fellowship, tapi kita masih lihat keadaan, amin. Di Kayu Ringin ini ada gedung badminton, kita mau berolahraga dan masih berada di dalam jadwal. Tapi kalau tidak jadi, kita akan bikin acara di gereja jam 3 sore. Tanggal 17 kita bikin game yang menarik, dengan hadiah-hadiah yang menarik. Saya mendorong saudara untuk menyiapkan segala sesuatu bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Pada bulan ini juga nanti kita ada doa untuk kita menggunakan waktu kita nanti pada hari Sabtu. Kami dari bulanan akan menyusul. Kita mau mengundang hadir Tuhan, menolong kita, menyertai kita. Kita mau berdoa untuk bangsa dan negara kita, dan membawa di dalam doa, biarlah wabah ini, amin, cepat berlalu dan menolong kita semua. Dan pengumuman detailnya nanti, amin, kita akan bisa lihat di grup kita, di grup WA kita. Dan hal-hal yang terbaik adalah kita melakukan sesuatu bagi kemuliaan, bagi nama Tuhan. Saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Saya mengingat, amin, di dalam Lukas, ketika Tuhan mau melakukan sesuatu mujizat, yaitu memberikan makan sekitar 5.000 orang. Kita membuka di dalam Lukas pasal yang ke-9. Di dalam Lukas pasal yang ke-9, di dalam judulnya Yesus memberi makan 5.000 orang. Yang menjadi pertanyaan di dalam benak saya adalah, atau di dalam benak kita semua, bahwa kebutuhan itu, baik di dalam pemenuhan kehidupan kita sehari-hari, bahwa kita percaya bahwa ada kebutuhan, ada pergumulan. Untuk itu kita bekerja, untuk kita memenuhi kehidupan kita. Itulah cara kita menjawab kebutuhan tersebut. Tapi yang menarik di dalam bacaan ini adalah ketika orang banyak ini datang terus kepada Yesus, lalu murid-muridnya berkata kepadanya, suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka pergi ke desa-desa dan kampung-kampung sekitar ini untuk mencari tempat penginapan dan makanan, karena di sini kita berada di tempat yang sulit. Tapi Yesus berkata kepada mereka, kamu harus memberi mereka makan. Di dalam ayat yang ke-13, ada kebutuhan senantiasa yang ada di dalam sekitar kita. Dan kebutuhan itu adalah kita sendiri yang menjawab, bukan orang lain. Tetapi kita membawa hal tersebut kepada Tuhan.
Saya membeli peta, memang agak peta, dan saya senang, amin, melihat peta, mengetahui daerah-daerah, dan khususnya di Bekasi. Kita, amin, memiliki suatu kebutuhan di dalam pekerjaan untuk menjangkau orang-orang. Dan inilah visi dan misi yang Tuhan tetapkan bagi kita semua yang telah dipanggil di dalam rencana. Adalah kita memiliki beban dan tanggung jawab untuk kita tidak bisa melihat ke kiri dan ke kanan untuk berbicara bahwa dari gereja lain, dari fellowship yang akan menjawab tantangan itu. Tapi kalau kita melihat kebutuhan itu, Yesus berbicara kepada kita semua bahwa kita semua yang memberikan jawaban atau melakukan atau menjawab panggilan itu. Dan hal ini, amin, memerlukan suatu biaya yang tidak sedikit. Di dalam kehidupan kita, amin, kita bisa melihat ketika murid Yesus berkata, yang ada pada kami tidak lebih daripada 5 roti dan 2 ikan. Ini adalah anak kecil yang membawa kebutuhan tersebut. Adalah ketika hati yang terbuka membawa segala sesuatu apa yang telah Tuhan berikan, sehingga pada akhirnya kita lihat di dalam ayat 17, kemudian dikumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 12 pak. Seberapa saudara seringkali melihat di dalam sudut pandang sebagai kita manusia seakan-akan tidak mustahil, seakan-akan mustahil itu terjadi. Apakah Tuhan akan memakai kehidupan saya? Apakah Tuhan akan memperlengkapi saya? Dan itu adalah hal yang wajar, yang seringkali kita temukan alasan-alasan tersebut di dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita lihat, amin, sesungguhnya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sangat luar biasa. Ada satu pujian, kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Tetapi menjadi pertanyaan, apakah ketika Tuhan ada di sekeliling kita, ketika Tuhan ada di dalam kehidupan kita, adakah kita mau percaya apa yang akan Tuhan mau lakukan? Tuhan memberkati kita di dalam hal keuangan kita. Adakah kita menghormati Dia untuk menjawab panggilan untuk penggenapan di dalam pemberitaan firman Tuhan? Baru saja selesai konferensi di Meksiko. Ada 8 gereja, amin, yang di-launching sejak lokal. Ini adalah berbicara mengenai hati orang-orang yang terbuka untuk melakukan sesuatu bagi pekerjaan Allah. Karena hidup kita begitu singkat dan begitu cepat, tidak terasa. Hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi minggu, tahun demi tahun. Dan kita telah melewati, sudah mau 2 tahun pandemi ini. Tetapi kalau kita tidak memiliki iman yang melangkah, kalau kita tidak mau melihat kuasa Tuhan, akan sia-sia kehidupan kita. Kita akan tidak pernah mengalami lawatan Tuhan. Tapi pada saat ini, amin, melalui pemberian kita minta, kita mau percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Kalau saudara berada di dalam pergumulan, mintalah kepada Tuhan, percayalah untuk apa yang menjadi kebutuhan itu. Tentu mari kita satu di dalam doa, kita mau percaya untuk berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami akan memberikan persembahan kami. Melalui persembahan kami, Tuhan, kami mau melihat kuasa Engkau yang melipat gandakan, ya Bapa. Dan biarlah segala sesuatu kami kembalikan untuk kemuliaan bagi nama Kamu pakai, ya Bapa, menjadi saluran untuk pemberitaan kebenaran akan firman. Sehingga ada orang-orang yang Tuhan melihat keselamatan yang berasal daripada
ada orang-orang yang mengucap syukur untuk apa yang telah Engkau karyakan di dalam kehidupan setiap orang. Terima kasih ya Bapa, kami siap memberi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sambil memberi, mari angkat pujian bagi Tuhan. Kamu bersuka cita bagi Dia. Tuhan ku ajar, kasih-Nya ajar hatiku. Yesus ajar, Tuhan ku ajar, rahmat-Nya tetap selamanya. Tuhan kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu. Yesus ajar, Tuhan ku ajar, rahmat-Nya kekal selamanya. Tuhan kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu. Rahmat-Nya Yesus ajar. Setiap hari bertambah indahnya. Setiap hari bertambah indahnya, Sampai bumi berlalu. Yesus ajar bagiku. Amin. Haleluya. Kita percaya Yesus ajaib. Terima kasih untuk yang terlibat di dalam pelayanan. Amin. Haleluya. Kalau saudara membawa Alkitab, amin, kita membuka di dalam Yohanes pasal yang keempat. Yohanes pasal keempat, ayatnya yang ke-46. Untuk sementara sekolah minggu belum ada, dan untuk sementara juga fellowship habis ibadah tidak ada. Ini semua dengan kebaikan kita semua, kesehatan kita. Mungkin agak panas sedikit karena kita buka pintu. Kita sudah membersihkan tadinya dan penyemprotan. Kita mau melakukan yang terbaik biar kita mendapatkan rasa aman bersama, nyaman bersama untuk memuji Tuhan, mengundang Tuhan pada masa-masa ini. Amin. Biarlah kita senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Kita membuka di dalam Yohanes pasal yang keempat, ayat ke-46 sampai dengan 54. Firman Tuhan berkata, dengan judul Yesus menyembuhkan anak pegawai istana. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergi ia kepadanya lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. Pegawai istana itu berkata kepadanya, Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. Kata Yesus kepadanya, pergilah, anakmu hidup. Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi.
Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka, pukul berapa anak itu mulai sembuh? Jawab mereka, kemarin siang pukul 1 demamnya hilang. Maka teringatlah ayah itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, anakmu hidup. Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa untuk kebenaran akan firman-Mu. Kami mau Tuhan mendapatkan sesuatu pada saat ini. Untuk kami bertumbuh di dalam Engkau. Untuk kami dapat melihat jamaah. Untuk kami dikuatkan satu dengan yang lain ya Bapa. Dan biarlah kebenaran akan firman-Mu Tuhan berbuah Tuhan di dalam kehidupan kami. Sehingga kami membawa kesaksian-kesaksian hidup kami untuk memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita lihat amin di dalam kisah ini bahwa mujizat Tuhan itu selalu ada. Barusan saja amin Yesus melakukan mujizat di dalam pernikahan di Kana. Kita membaca kisah ini adalah hal yang menarik. Di dalam pernikahan di Kana, ketika anggur yang mereka persiapkan adalah yang terbaik, habis. Tetapi Yesus melakukan amin, di mana orang berkata bahwa mereka belum pernah menemukan anggur yang sedemikian. Mungkin di dalam daerah, atau mungkin di dalam setiap pernikahan. Di dalam perjalanan amin, kita lihat ada seorang pegawai istana. Dia memiliki anak yang berada di dalam pergumulan amin, ke dalam keadaan sakit, memiliki demam yang tinggi. Saya lihat amin, waktu saya masih kecil, adalah tingkat kematian itu sangat-sangat tinggi. Ketika seseorang dalam keadaan sakit, karena pada saat saya masih kecil belum ada listrik. Pada saat saya masih kecil belum ada yang disebut dengan ambulans atau tempat pengobatan yang layak. Di daerah saya sendiri, amin, tidak ada balai pengobatan. Harus berjalan kaki 2 atau 3 kilometer. Dan itu pun juga masih sederhana. Kalau mau ke kota sangat jauh dan membutuhkan suatu pengorbanan 4-5 jam perjalanan karena jalan rusak. Dan saya tahu amin bahwa hati seorang ayah, hati seorang orang tua ketika melihat anaknya dalam keadaan sakit, saya percaya bahwa kepanikan yang terjadi, segala sesuatu seperti tidak peduli, adalah yang penting bagaimana untuk menyelamatkan supaya anak tersebut bisa sembuh. Mungkin saudara yang belum menjadi orang tua, saudara mungkin belum bisa fokus untuk hal itu. Tetapi ketika saya menjalani seorang orang tua, saya tinggal amin, anak-anak saya ketika berada di dalam keadaan sakit, seringkali amin terjadi kepanikan. Mau tengah malam, mau apapun, kita berusaha untuk mengobati atau memberi yang terbaik. Ketika seringkali amin, kita tidak bisa berbuat apa-apa, kita berserah dan memohon hanyalah kepada Tuhan. Dan inilah jawaban yang tepat yang pegawai istana ini lakukan, adalah dia datang kepada Yesus untuk meminta mujizat. Karena kebutuhan tersebut dia mendapatkan bahwa anaknya adalah
hampir mati. Dan saya merenungkan, amin, bahwa Tuhan tidak pernah menolak, Tuhan tidak pernah berperkara, dan Tuhan tidak pernah mau pada saat kita membuka hati bagi Dia. Tuhan selalu terbuka, Dia selalu berharap dan Dia selalu menantikan kita. Dan saya sendiri mengalami awal pertobatan saya untuk mengenal gereja, mengenal Tuhan, karena saya berada di dalam keadaan sakit. Ketika saya mengalami kelumpuhan dan seperti saya sudah tidak berdaya lagi, seperti saya tidak mau menginginkan hal-hal yang lain, saya hanya mau menginginkan adalah kesembuhan. Dan inilah pegawai istana ini berkata kepadanya, Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. Ia memohon kepada Tuhan. Tapi kita lihat, amin, ketika ia datang kepada Yesus, maka kata Yesus kepadanya, jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. Kita masuk di dalam poin yang pertama adalah melihat mujizat Tuhan itu nyata di dalam kehidupan kita. Dasar apa untuk kita dapat melihat mujizat Tuhan? Seringkali, amin, waktu kebangunan rohani sedang melanda negeri kita, atau kebangunan gereja Pentakosta atau karismatik yang seringkali kita dengar di Indonesia, adalah kita seringkali mendengar ada KKR di kota ini, ada KKR di gereja ini, ada KKR di gedung itu, amin. Dan itu sangat-sangat membantu kita untuk kita bisa melihat kuasa Tuhan dinyatakan. Pemulihan terjadi. Pujian bagi Tuhan, kemuliaan bagi Tuhan. Kita sangat senang untuk melihat jumlah orang yang begitu datang, amin, sangat berbondong-bondong dengan membawa yang sakit, membawa orang yang memiliki berbagai kebutuhan untuk datang kepada Tuhan. Dan saya juga mau katakan bahwa saya salah satu yang datang di dalam kegiatan KKR untuk meminta kesembuhan kepada Tuhan. Lalu apa yang kita renungkan, amin? Bagaimana kita bisa mendapatkan itu, amin? Karena kita memiliki sifat percaya. Bagaimana kita bisa percaya? Karena kita memiliki iman. Dan menjadi pertanyaan, apakah iman kita berdasarkan pada mujizat yang ajaib atau kepada pribadi Tuhan Yesus sendiri? Banyak pengikut Kristus yang mengalami kegagalan untuk dibentuk untuk menjadi seorang murid, karena saya bisa melihat, amin, bahwa mereka mengikuti Tuhan karena hanya berdasarkan pada mujizat yang Tuhan lakukan. Mereka mau sesuatu yang mereka bisa dapatkan. Mereka mau sesuatu yang bisa memenuhi hasrat dan keinginan mereka. Mereka mau memiliki jabatan dan posisi. Mereka mau terpandang. Tapi kenyataannya, amin, iman tersebut, amin, bukanlah itu yang Tuhan mau inginkan. Iman yang Tuhan inginkan, amin, adalah kepada kita mempercaya kepada pribadi Tuhan. Iman yang berdasarkan pada pribadi Tuhan Yesus adalah iman ketika kita menerima Dia sebagai juru selamat pribadi, dan kita melihat di dalam Dia ada keselamatan. Dan ketika kita berada di dalam keselamatan, kita mengejarkan keselamatan, jadi timbul iman percaya. Dan apapun yang kita minta di dalam Dia akan kita terima. Kita sakit, kita berdoa kepada Tuhan. Kita berada di dalam pergumulan untuk pekerjaan, Tuhan buka jalan. Kita bergumul di dalam untuk pasangan hidup, saya percaya bahwa Tuhan membuka jalan. Dan hal-hal ini, amin, menunjukkan bahwa ketika kita menerima Tuhan berdasarkan pada pribadinya, yaitu tentang keselamatan.
Di dalam ayat yang ke-50 di dalam bacaan kita adalah berbicara tentang iman untuk mengalami sendiri kuasa Tuhan. Perjumpaan pribadi dengan Tuhan selalu memiliki atau menghasilkan dampak perubahan secara rohani di dalam setiap pribadi kita. Ada beberapa contoh di Alkitab bagaimana orang-orang mengalami sendiri perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Saudara bisa mengingat di dalam kehidupan Zakheus. Ia adalah seorang kepala pemungut cukai. Ketika dia mengalami perjumpaan dengan Yesus, dia menunjukkan pertobatannya dengan mengembalikan berkali-kali lipat dari apa yang telah dia lakukan. Demikian juga kalau kita lihat di dalam kisah kehidupan Saulus. Dia adalah seorang yang menganiaya murid-murid Tuhan. Sampai dia melakukan pembunuhan dan menganiaya. Dan ketika Tuhan berbicara dan dia mengalami sendiri perjumpaan dengan Tuhan, dia menjadi pengikut Kristus yang sejati. Mengabarkan Injil itu sampai di dalam akhirnya kehidupannya. Demikian juga kalau kita melihat lagi di dalam Alkitab, ada perempuan yang kedapatan berzina. Dan kita lihat, amin, Tuhan memberikan suatu pengampunan. Dia mengalami sendiri perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Dan dia memberi yang terbaik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Bagaimana dengan saudara? Bagaimana saudara mengalami perjumpaan dengan Tuhan di dalam kehidupan saudara? Apa yang saudara lakukan di dalam perubahan secara rohani di dalam kehidupan saudara? Saya melihat, amin, kisah dari Pastor Jack. Ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan dari karena kecelakaan, akhirnya dia menunjukkan suatu hidup yang sungguh-sungguh. Pastor Tomping, dari orang yang sederhana, yang hanya seorang pemungut sampah, tapi ketika dia menunjukkan pertobatannya, Tuhan memakai kehidupannya. Dan inilah nilai-nilai yang menjadi teladan di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita bisa mengalami dampak di dalam apa yang kita pergumulkan. Dan di dalam kesaksian ini, amin, di dalam contoh yang saya ambil pada pagi hari ini, mereka tidak berhenti pada perubahan rohani, tetapi dibuktikan dengan perubahan dalam perilaku hidup sehari-hari. Katakan pada Tuhan semua kekhawatiranmu, dan biarkan Tuhan yang mengatur kehidupanmu. Sebab kedalaman dari pertobatan kita akan menentukan kedalaman kebangunan rohani kita. Apa yang Yesus pesankan? Di dalam ayat 51, ayat 53 dikatakan, amin. Di dalam bacaan kita, ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka, pukul berapa anak itu mulai sembuh? Jawab mereka, kemarin siang pukul 1 demamnya hilang. Maka teringatlah ayah itu bahwa pada saat itu Yesus berkata kepadanya, anakmu hidup. Pada saat jam itu, ketika Yesus berbicara, pergilah anakmu hidup, orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu ia pergi. Di dalam Galatia pasal 6 ayat ke-8, firman Tuhan berkata,
Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Apa yang kita renungkan di dalam kisah mujizat yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan anak dari pegawai ini adalah berbicara mengenai tentang iman percaya, apa yang ditumbuhkan di dalam kehidupannya. Karena kita harus menyadari bahwa perjalanan hidup kita ini adalah bagian dari perjalanan kekekalan. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang terlalu cepat, dan bagi Tuhan tidak ada yang terlalu lambat. Tetapi kita percaya bahwa semuanya tepat pada waktunya ketika Tuhan berperkara di dalam kehidupan kita. Tepat pada waktunya ketika Tuhan berbicara bagi pegawai istana itu, dia mengalami kesembuhan, anaknya mengalami mujizat di dalam kehidupannya. Hal yang benar itu terjadi di dalam kehidupan kita ketika Tuhan berbicara bagi kita. Pada saat itu juga kita bisa menumbuhkan bahwa ada nilai-nilai pertobatan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Berapa hari ini, amin, seringkali, amin, pulang kerja, dalam komunikasi, kita masih terus berkomunikasi dengan banyak orang, menguatkan satu dengan yang lain, menelpon, membangun di dalam doa, sharing dengan hal-hal perkara-perkara Tuhan, apa yang telah Tuhan lakukan. Dan itu menjadi perenungan kita bahwa di dalam perjalanan kehidupan kita, bukan saja kita mengalami apa itu mujizat di dalam kehidupan Tuhan, tetapi kita mau melihat nilai pesan yang Tuhan persiapkan di dalam kehidupan kita. Di dalam Yudas pasal 1 ayat ke-21, firman Tuhan berkata, dalam kitab terakhir sebelum Wahyu, kitab Yudas, di dalam pasal yang ke-1 ayat ke-21 dikatakan di situ, peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah, sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Kita harus menyadari bahwa perjalanan yang kita tempuh ini, amin, yang pertama kita bisa memelihara hidup kita untuk selalu ada di dalam kasih Tuhan. Untuk kita dapat merenungkan mujizat Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Untuk kita dapat merenungkan keselamatan yang telah Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Dan untuk kita memelihara dan merenungkan apa rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Poin yang kedua, untuk kita dapat menyadari perjalanan kehidupan kita adalah kehidupan kita ini seperti bertanding di dalam pertandingan iman, di mana kita bisa membuktikan kehidupan kita adalah bahwa kita adalah pribadi yang dikenal dengan anak-anak Tuhan. Waktu-waktu yang terbaik, amin, saat-saat ini saya melihat, amin, bahwa untuk kita dapat melihat kembali, merenungkan kembali lawatan Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Rasul Paulus mengingatkan kita semua di dalam bacaan kita di dalam 1 Timotius. Mari kita membuka Alkitab kita. Di dalam 1 Timotius pasal yang ke-6. Ayat yang ke-12. Dikatakan di situ, bertandinglah pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Pegawai istana ini, amin, ketika dia mengalami mujizat, saya yakin percaya hidupnya membawa kesaksian, hidupnya membawa pengaruh bagi orang-orang yang di sekitar, sehingga dia mengerti tentang rencana Tuhan yang nyata sebenarnya di dalam kehidupannya adalah berbicara di dalam Yohanes pasal 6 ayat ke-27. Firman Tuhan berkata di dalam Yohanes pasal 6 ayat ke-27. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu.
Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya. Dari kisah yang kita baca pada pagi hari ini, amin, berbicara mengenai mujizat yang sangat luar biasa yang Tuhan lakukan, hanyalah berbicara mengenai tetap percaya saja. Seberapa saudara memiliki pergumulan pada saat itu, kita dapat mendengarkan bahwa Tuhan berbicara kepada kita untuk kita percaya, untuk kita memelihara kehidupan kita, untuk kita bertanding di dalam iman percaya kita, untuk kita dapat melihat kuasa Tuhan dari akhir dari segala kehidupan kita. Saya mau katakan sekali lagi bagi kita semua, bagi Tuhan tidak ada yang terlalu cepat, tidak ada yang terlalu lambat. Tetapi yang saya tahu, ketika saya berpegang di dalam firman-Nya, semuanya tepat, indah pada waktunya. Seperti apa yang Tuhan rencanakan dari awal, bahwa ketika Dia memanggil saya dan saudara, Dia memiliki rencana yang sangat luar biasa. Tetapi yang menjadi pertanyaan, apakah kita hanya melihat mujizat dan kita tidak mengalami sendiri lawatan Tuhan, kita tidak mengalami sendiri perjumpaan dengan Tuhan? Itu akan menjadi pertanyaan tersendiri bagi kita. Karena kita akan memiliki pilihan. Apakah kita akan memiliki hidup yang bertanding di dalam iman percaya, atau kita hanya menjadi yang melihat mujizat senantiasa. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita mengakhiri ibadah kita. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kebenaran akan firman. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memperlengkapi kami. Kami mau Tuhan, bukan hanya melihat mujizat terjadi di dalam kehidupan kami, tapi kami mau hidup di dalam keselamatan yang berasal daripada-Mu. Sehingga mujizat yang terjadi di dalam kehidupan kami menjadi kesaksian yang hidup bagi kemuliaan nama-Mu. Saat ini ya Bapa, kami teringat di dalam kisah pegawai istana ini ya Bapa. Kami mau Tuhan, karena kami percaya bahwa Engkau punya rencana yang sangat luar biasa dalam hidup kami. Tapi seringkali amin, kuasa jahat, kuasa iblis membawa kami teralih untuk menjauh dari rencana. Seringkali kami menutup mata dengan kesibukan kami di dunia ini ya Bapa, dengan apa yang telah Engkau lakukan di dalam kehidupan kami. Tapi ketika kami mendengar firman Tuhan, kami dikuatkan bahwa di sekeliling kami ada Engkau, di kiri kanan kami ada Engkau ya Bapa. Dan biarkanlah kami senantiasa membuka pintu hati kami untuk Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dan kami mau mengalahkan kuasa si jahat. Kami mau Tuhan hidup di dalam Engkau. Kami mau berkomitmen di dalam Engkau. Untuk itu ya Bapa, biarlah undangan ini berbicara bagi kami. Mungkin saudara yang hadir pada saat ini, saudara mengalami apa yang disebut dengan kurang percaya, ketidakpercayaan. Karena saudara berada di dalam pergumulan, berada di dalam hal-hal kekhawatiran, ketakutan, sehingga saudara tidak bisa melihat apa yang akan Tuhan rencanakan di dalam kehidupan saudara. Seperti saudara menutup mata apa yang telah Tuhan lakukan. Namun kabar baiknya adalah berbicara keselamatan. Tuhan mau saudara untuk bisa menyerahkan diri kembali di dalam Dia. Saudara bisa berkata, Tuhan, aku mengundang Kau hadir dalam hidup saya. Saya mau Tuhan, kasih mulai itu hadir di dalam kehidupan saya. Saya mau melayani Engkau Tuhan. Saya mau lakukan yang terbaik di dalam Engkau. Karena saya sendiri telah mengalami mujizat itu terjadi di dalam kehidupan saya. Saya mau patahkan segala rencana si jahat di dalam hidup saya. Saya mau damai sejahtera yang berasal daripada hadir dalam kehidupan saya. Kalau itu saudara, dengan cepat saudara bisa mengangkat tangan dan berkata, ini aku Tuhan. Saya mau didoakan. Saya mau menerima Engkau Tuhan. Saya mau mengabdi kembali. Saya mau melakukan sesuatu Tuhan. Karena saya merasa waktu ini begitu cepat.
Waktu ini cepat berlalu ya Bapa. Saya tidak mau menyanyiakan kehidupan saya. Saya mau ketika saya hidup di dunia ini adalah saya mau memuliakan Engkau. Saya mau memuliakan Engkau di dalam apa yang telah Kau berikan dalam kehidupan saya. Katakan kepada Tuhan. Katakan kepada Tuhan. Tuhan, pakai kehidupan saya. Saya mau Tuhan, ketika Engkau kembali, Engkau mendapatkan saya menjadi bagian yang namanya tercatat di dalam kitab kehidupan. Saya mau Tuhan, kehidupan saya membawa pengaruh dalam kehidupan keluarga saya. Tuhan tolong saya Tuhan, bangkitkan iman percaya saya. Bukan sekedar untuk melihat mujizat, tapi mau hidup di dalam keselamatan yang berasal daripada kalau saudara ingin mau maju ke depan untuk mau berdoa di altarnya, untuk berbicara kepada Tuhan, untuk menyampaikan keluh kesah, untuk menyampaikan segala beban dan pergumulan saudara, silakan maju ke depan. Altar dibuka pada siang hari ini. Katakan kepada Tuhan apa yang menjadi pergumulan saudara, apa yang menjadi rencana saudara. Katakan kepada Tuhan untuk senantiasa memberi yang terbaik bagi kemuliaan, bagi nama-Nya. Haleluya. Bapa siang dulu Kau Allah yang kami sembah Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Haleluya. Kau yang kami puji, yang Kau muliakan Tuhan. Terima kasih ya Bapa dulu. Kau Allah yang kami sembah ya Bapa, Allah yang kami puji ya Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Penuhi kami di dalam Engkau Tuhan, biarlah kami memiliki iman yang berkemenangan Tuhan. Kami mau melakukan sesuatu Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau Tuhan memuji, menyembah Engkau. Kami mau bekerja di dalam Engkau Tuhan. Kami mau menyerahkan segala sesuatu Tuhan di dalam Engkau Tuhan. Ya Bapa, Engkau yang Tuhan menolong kami, Engkau yang mengampuni kami, Engkau yang berkarya senantiasa di dalam kehidupan kami ya Bapa. Haleluya, terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Bapa. Haleluya, mari kita bangkit berdiri bersama, amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kalau saudara, amin, mau amin senantiasa berada di dalam visi dan misi untuk menjawab panggilan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Saudara, amin, senantiasa bawa di dalam doa. Saudara, amin, untuk segera, untuk selalu senantiasa dipersiapkan di dalam rencana-rencana Tuhan. Nah, waktu ini amin begitu cepat. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Tapi ketika kita percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan segala perkara, dan saya percaya bahwa ada damai sejahtera tersendiri yang kita alami di dalam kehidupan kita. Jadi saya mendorong saudara, amin, senantiasa tetap berada di dalam pertandingan iman, tetap memelihara hidup di dalam kasih Tuhan. Karena itu adalah sebagai proses perjalanan kehidupan kita sebagai orang percaya. Kita akan mengakhiri ibadah kita, amin. Terima kasih untuk waktu yang terbaik yang saudara berikan untuk bisa datang di dalam hadirat Tuhan, untuk berada di dalam rumahnya, memuji, menyembah Dia, amin. Dan demi untuk menjaga protokol kesehatan untuk pada saat ini, amin. Kita tidak mempersiapkan segala sesuatu untuk acara fellowship, tapi kalau saudara ada snack di bawah, ada kopi di bawah, silakan saudara menikmati dan saling mendoakan satu dengan yang lain. Saya mengingatkan saudara ada Zoom hari Rabu, dan kita akan ketemu kembali di dalam waktu-waktu yang terbaik untuk berada di dalam rumah Tuhan. Mari kita satu di dalam doa, dan Pak Haji akan nutup kita di dalam doa. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu
pagi ini kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang hidup yang memberi kekuatan kepada kami. Tolong Tuhan, saudara-saudara kami, teman-teman kami yang terjangkit penyakit virus COVID, kami percaya kuasa-Mu Tuhan, biarlah anak-anak-Mu tidak mengenai atau disembuhkan pada saat ini juga. Tuhan, firman-Mu adalah kehidupan bagi kami. Terima kasih Tuhan, pada pagi ini Kau telah menyembuhkan teman-teman kami dan juga saudara-saudara kami. Di dalam nama Yesus, kami memuji dan mengangkat nama-Mu. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati.